Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dareptus Dominikus Barasa SPD, mahasiswa Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G 42 50 51. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang bilangan bulat dan pecahan yang akan saya ajarkan ke peserta didik saya di kelas 7 SMP S Kaliban Kota Batam. Semoga video ini benar-benar menunjukkan keseriusan saya dalam mengikuti kegiatan PPG tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Salam pendidikan. Mr. Barasa. Good morning, how are you today? Sit down please. Kita berdoa. Let's pray. Dear God, thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher, and our friends. Thank you, God. Everybody say Amin. Alvin Ju, yang mana orangnya? Ya. Kemudian Kestin, Federico, Gihon Timothy Excel, Hatta, Tiur Tio Romora Lumban Toruan, Vincent Ken. Seluruhnya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Silahkan. Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ini tujuannya biar kita sebagai warga negara yang baik bisa mengingat ya lagu-lagu nasional kita. Itu judulnya Bilangan Bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Pernah belajar garis bilangan? Ini garis bilangan. Titik 0. Kemudian ada di sini bilangan bulat positif. bilangan bulat positif itu dari angka 1 sampai seterusnya. 1 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif? Kalau bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1 sampai negatif yang selanjutnya. Negatif 1, oke. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Kestin. Benar ya? Perhatikan pertanyaan ini.
kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Tepuk 4, tepuk 5. Oke. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Oh iya, bagus. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya atau nilainya. Membandingkan bilangan bulat atau pecahan pun nanti ada 3. Apa sajakah itu? Lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Tulis Naya di sini. Apa arti lambang ini? Come here. Tulis. Apa arti lambang ini? Nah, tulislah. Kecil katanya. Terus yang di bawahnya? Di bawahnya lagi? Oke, baik. Terima kasih, Nay. Oke. Berarti dalam membandingkan bilangan bulat ada 3. Yang pertama lebih kecil ya, ada lebih kecilnya, nggak apa-apa kecil. Kemudian lebih besar dan sama dengan. Misalkan kita buat, ini ada contoh 5,2. Lambang apa yang kita gunakan untuk membandingkan bilangan 5 dan 2? Besar, Mister. Lebih besar. Ya, lambang yang kita gunakan yang kedua. Kemudian, yang tadi ada pertanyaan kan, apakah sama negatif 5 dengan negatif, apakah sama positif 5 dengan negatif 5? Apa jawabannya? Apa? Lebih kecil. Berarti bilangan bulat itu adalah netral, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, itu saja dulu. Oke. Kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Ditulis, ada yang mau nulis? Tulis. Setelah ini saya akan bagi kelompok lah. Jadi 4 kelompok saja. Oke, ditulis. Membandingkan bilangan bulat. Oke, cukup. Sekarang Mister akan bagi kelompok, dari sini hitung ya, 1 sampai 4 aja ya. 1 sampai 4. Setelah dari 1 berarti kembali lagi 1. Mulai. 1. 1. Oke.
Diskusikan itu. Kelompok 1 pecahan biasa, bebas. Sebanyak mungkin kalian berenam ada di situ. Kemudian kelompok 2 pecahan campuran, artinya dan contohnya juga. Kemudian kelompok 3 desimal, artinya dan contohnya. Kelompok 4 persen, artinya dan contohnya. Jika sudah selesai diskusi, kalian tinggal melengkapi yang ada di papan tulis ini. Kelompok 1, tuliskan apa artinya, contohnya. Kelompok 2 juga sama. Jadi siapa yang lebih cepat, langsung tulis ke depan. Silakan. Tuliskan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, tuliskan ya. Kelompok 3 menuliskan dulu. Hanya menuliskan saja, kemudian nanti buat artinya. Kelompok 3 ya. Boleh, boleh. Kelompok 4 artinya dan contohnya. Kelompok 2 pecahan campuran. Ya. Kelompok 1 pecahan biasa, artinya apa? Contohnya. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Yuk.
Oke. Dengarkan penjelasan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Jesslyn Tan. Jesslyn Huang. Oke. Yang materinya adalah tentang bilangan desimal. Simak kelompok lain, jika ada pertanyaan tanyakan aja langsung. Oke? Silakan. Halo, saya Jesslyn dari kelompok 3. Saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang berkoma. Contoh bilangan desimal yang pertama 14,12, yang kedua 0,5. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Mister akan bertanya. Kelompok 3 sudah menjelaskan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada? Kelompok 3 yang menjelaskan. Kelompok 4 ada pertanyaan? Oke, pertanyaan Mister. Tadi kamu sampaikan 14,12. Apakah itu benar atau tidak? Oh, ini ada pertanyaan apa? Dia duluan. Apa? Kenapa bilang desimal ada koma? Oke. Kenapa? Kan bertanya boleh-boleh saja. Kalau kamu bisa memberikan jawaban yang membuat dia, oh iya ya, gitu, berarti bagus jawabanmu. Kenapa dia pakai koma? Kenapa nggak pakai titik aja ya kan? Atau pakai tanda seru aja? Oke, ada yang bisa jawab? Atau yang nonton bisa ada yang jawab? Oke ya. Pertanyaannya bisa yang jawab ya. Tanda koma itu adalah lambang untuk menyatakan per. Per itu bagi. Bagi ya. Jadi kalau di belakang komanya satu angka berarti dia per 10. Kalau dia dua angka berarti dia per 100. Kira-kira bisa paham maksudnya? Oh, itu. Tanda koma itu adalah lambang yang menyatakan per atau bagi. Itu ya. Pertanyaan besar tadi. Apakah benar pernyataan 14,12? Pengucapannya seharusnya seperti apa? Iya, 14,12. Oke, cukup ya untuk kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan kelompok 3? Cukup? Berikan aplaus untuk kelompok 3. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah ini. Contohnya ini, yang punya mata lihat, gitu maksudnya. Gitu. Coba dibacakan contohnya. Contohnya 1/2/11. 1/2 terus 11. 11. Itu maksudnya nomor 1 titik itu gitu maksudnya. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya tentang pertanyaan atau yang mau ditanyakan tentang pecahan biasa? Dari kelompok 3, 4, 2. Tadi kelompok 1 udah bertanya tadi, kenapa ada koma? Sekarang kalian tanyalah. Kenapa ada per? Gitu lagi tanya tuh. Tanya-tanya apa? Kenapa ada per? Ya sama aja udah. Ya, tanya apa yang perlu ditanyakan? Cukup? Wah, oke. Cukuplah berarti kayak gitu. Nggak ada yang mau bertanya Hatta? Bisa yang bertanya? Bisa nggak jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya? Tidak. Tidak bisa katanya. Bisakah pembilangnya misalkan 4/3? Bisa nggak ini? Apakah ini disebut pecahan biasa? Apakah ini disebut pecahan biasa? Ini 3/4. Ini 4/3 bisa balik. Ini pecahan biasa. Ada nggak di situ tadi? Oh ya ada. Apakah 4/3 merupakan pecahan biasa juga? Apa? Iya atau tidak? Hanya itu aja. Kelompok berapa yang bilang iya? Apakah 3/4? Iya ya, pecahan biasa ya. 4/3 apakah pecahan biasa? Kelompok 1 iya atau tidak? Ya. Iya atau tidak nih? Iya atau tidak? Kelompok 2 iya atau tidak? Iya. Iya ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 3 tidak.
Tidak. Oke, cukup. Jawabannya adalah iya. Ya apa kenapa? Kan memang benar. Tetapi ada tetapinya bahwa jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kelompok 2. Oke, cukup ya. Oke, makasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang mewakili Hatta tadi. Persen merupakan bilangan yang menggunakan persen. Contohnya 50% dan 70%. Cukup? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain kepada kelompok 4? Apa? Nah, kenapa ada persennya? Ya boleh-boleh aja. Kenapa ada persennya? Karena ya, karena apa? Karena Ada yang bisa jawab? Kenapa ada persennya? Kelompok 4 dulu. Oke, Jessie yang ngejawab tadi. Karena per 100. Benar, tepuk tangan untuk Jessie. Oke. Arti persen itu adalah berpenyebut 100. Kalau dia 1%, berarti 1 per 100. Oke. Cukup, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2, maju. Ya, kelompok 2, silakan. Pecahan campuran adalah bilangan yang Bentar. Kelompok 1 tertib dulu. Ulang. campuran adalah bilangan yang memiliki 3 angka dalam satu pecahan. Contohnya 3/1/2 dan 4/2/3. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh, nggak apa-apa dulu lah. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kenapa? Coba. Kalau misalnya pembilangnya lebih besar dari penyebut kan bisa diubah jadi pecahan campuran. Oke. Gimana cara ubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Oke, mantap. Bagaimana cara kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ini kan 3/1/2, ini pecahan campuran. Kita mau ubah ke pecahan biasa yang hanya ada pembilang dan penyebut. Bagaimana cara kita mengubah itu? Bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ada yang bisa? Maju, silakan. Kenapa dia menjadi 7? karena 3 kali 2 6 tambah 1. Benar. Benar nggak, Jasen? Oke, benar. Benar ya. Bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut, dijumlahkan dengan pembilang akan menjadi pembilang. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Jepan Dharma. Oke, sekarang setiap kelompok menuliskan yang ada di papan tulis ini. Misalkan kamu kelompok 1 kan, tulislah kelompok 2 hasilnya. Kelompok 3, kelompok 4. Kamu kelompok 2, tuliskanlah hasil kelompok 1, 3, dan 4, dan seterusnya seperti itu. Karena kan yang akan tuliskan kelompok kalian masing-masing. Di buku catatan. Yo, judulnya pecahan. Pecahan itu ada 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen.
Nah, sudah, susun kembali kursinya seperti yang awal tadi. Kalau sudah ya. Kalau sudah, susun kembali posisi duduk seperti awal pertama masuk. Untuk pembelajaran bilangan bulat dan pecahan ini, seperti yang saya sampaikan di awal materi tadi, tujuannya hanya mengingatkan kembali. Itu yang paling penting adalah tertib. Kalau di pembelajaran Mister, bahan refleksi Mister adalah untuk kita semua menjaga ketertiban pada saat pembelajaran. Let's pray. Dear God, thank you for your blessing. Now we want to eat. Please bless our food and our drink. Thank you, God. Semuanya berdiri? Ya, semua berdiri ya. Berdiri yang rapi, kemudian sapa Mister. Nanti dari sini salam ya, baru istirahat. Nggak apa-apa, nanti lah ya. Oke. Silahkan ketua kelas, ada ketua kelas? Coba buat. Sapa Mister sebelum Mister keluar kelas, sebelum kita istirahat. Thank you to Mr. Barasa. Oke, you welcome. Silahkan dari Kestin. Yo.